Wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizka, kemudian ada teman saya Titis dan Firni. Di sini kita akan membahas tentang kurikulum 2013 di Indonesia. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kemudian yang melatar belakangi kurikulum 2013 itu adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kompetensi abad 21. Undang-Undang Sisdiknas juga telah memberikan arahan dengan jelas bahwa pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter, guna mencapainya tujuan dari pendidikan. Salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang mengandung 3 aspek itu ya, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga menghasilkan manusia yang seutuhnya. Kemudian apa itu kurikulum 2013? Dalam hal ini kurikulum 2013 yaitu kurikulum yang terintegrasi. Maksudnya adalah suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan skill, tema, konsep, dan topik baik dalam bentuk within single disciplines, across several disciplines, and within and across lemurs. Dengan kata lain, bahwa kurikulum terpadu sebagai sebuah konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Kemudian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum 2013 itu untuk mencapai dengan adanya kurikulum 2013, maka tujuannya untuk mahasiswa atau peserta didik mampu menerapkan 4 langkah ini, yaitu observasi, wawancara, bernalar, dan mempresentasikan mata pelajaran yang diampunya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada perubahan kurikulum 2013 di jenjang pendidikan. Yang pertama ada kurikulum 2013 di tingkat SD atau MI. Nah, pada tingkat SD atau MI ini memiliki suatu standar keaktifan dan standar kelulusan untuk para peserta didik agar dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang SD atau MI. Nah, kurikulum 2013 yang bergelut di tingkat SD atau MI ini, kurikulum ini memfokuskan agar para peserta didiknya itu mampu menunjukkan, mengolah, dan mengembangkan bakat yang telah dimilikinya dengan caranya sendiri. Nah, kemudian dalam konteksnya, sekolah itu tidak hanya melihat kemampuan akademiknya saja, tetapi melainkan sekolah itu dituntut menyalurkan apa yang menjadi bakat yang dimiliki oleh para siswanya tersebut. Misalnya, ada siswa yang menyukai futsal. Nah, maka semestinya sekolahnya itu mengembangkan bakatnya agar dapat tersalurkan, biar ketika siswanya telah tamat dan masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, siswa tersebut itu telah memiliki basic yang pas untuk meneruskan jalan yang ditempuhnya tadi.
Kemudian yang kedua itu ada kurikulum 2013 tingkat SMP atau MTS. Nah, di tingkat SMP atau MTS ini tidak seperti kurikulum-kurikulum mendahulunya. Nah, si kurikulum 2013 yang ada di tingkat SMP atau MTS ini mengedepankan potensi yang dimiliki para peserta didik, bukan mengedepankan pengetahuan umum saja. Nah, di dalam kasus ini pendidik itu dibuat untuk tidak menyamakan penilaiannya antara peserta didik yang satu dengan yang peserta didik yang lainnya. Nah, kurikulum 2013 di tingkat SMP atau MTS ini menganggap semua peserta didiknya itu memiliki suatu kompeten pada dirinya masing-masing yang berbeda, tidak menyamakan potensi. Kenapa? Karena pada dasarnya pada studi kasus satu sekolah saja memiliki ratusan peserta didik, yang mana di antara peserta didiknya ini rata-rata memiliki kemampuan yang sama, kemungkinan 2 dari 10, yang mana sangat sedikit peserta didik yang memiliki potensi dirinya yang sama. Nah, dari itu, peserta didiknya ini diperlukan untuk menilai masing-masing dari peserta didik tersebut mengenai bakat dan kemampuannya tersendiri, dan bukan hanya menilai dari proses pelajaran umum saja, tetapi melainkan melihat juga kompetensi yang lainnya. Kemudian kurikulum 2013 ini mereka itu mengedepankan pola pikir dari peserta didik itu agar para peserta didiknya itu dapat membayangkan seperti apa itu, dan juga kebebasan berpendapat itu telah dimiliki pada saat kurikulum 2013 ini, agar kiranya para peserta didik itu tidak serta-merta hanya menghafal dari ajaran para pendidik, tetapi peserta didik juga mampu mengembangkan apa sih yang telah mereka dapat dari pemberian para pendidik di entitas pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kurikulum 2013 tingkat SMA atau MA. Nah, pada tingkatan ini para peserta didik itu akan menghadapi yang namanya dunia setelah sekolah. Nah, yang mana apakah peserta didik tersebut itu akan melanjutkan pembelajarannya, ataukah peserta didik tersebut itu akan menjerumus ke dalam dunia kerja? Nah, pada kurikulum 2013 ini mempersiapkan kedua poin tersebut, yang mana kurikulum ini memberi kuasa kepada sekolah agar memberikan wejangan pendidikan yang dianggap dapat mengasah pola pikir dari peserta didik tadi. Nah, di sini para peserta didik itu diajar dengan metode diskusi, walaupun ya masih ada penjelasan juga. Nah, si peserta didik ini diajarkan tentang berwirausaha agar kedepannya itu dapat menghasilkan uang sendiri dan mereka itu tidak bergantung kepada orang tua. Kemudian selanjutnya ada perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu ada standar kelulusan, yang kedua ada standar isi, dan yang ketiga itu ada standar proses. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang standar kelulusan. Nah, pada standar kelulusan atau yang biasa disingkat dengan SKL, ini artinya adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill dengan mengasah 3 aspek, yaitu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan juga. Nah, yang kedua itu ada standar isi. Nah, standar isi ini pada perubahannya itu pada KTSP 2006 kompetensinya itu diturunkan dari mata pelajaran. Nah, pada kurikulum 2013 mata pelajarannya diturunkan dari kompetensi. Nah, sedangkan pendekatannya itu sama-sama dilakukan melalui pendekatan mata pelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada standar proses. Nah, pada standar proses yang semulanya itu terfokus pada eksplorasi, pada elaborasi dan konfirmasi. Nah, pada kurikulum 2013 ini dilengkapi dengan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya,
mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Ada karakteristik kurikulum 2013 pada matematika. Nah, yang pertama ada pada proses pembelajarannya itu mulai dari masalah konkret, kemudian semi konkret, dan yang akhirnya itu abstraksi permasalahan. Jadi dimulai dari masalah yang konkret dulu, kemudian setelah masalah konkret langsung ke semi konkret. Nah, dan diakhiri dengan abstraksi permasalahan. Kemudian yang kedua itu rumusnya diturunkan oleh siswa dan permasalahannya yang diajukan itu harus dapat dikerjakan oleh siswa hanya dengan rumus-rumus dan pengertian dasar. Tidak hanya bisa menggunakan tetapi juga memahami asal-usulnya. Jadi, siswa itu disarankan untuk membuat sebuah rumus agar mereka itu bisa menggunakannya. Tidak hanya mereka paham, tetapi mereka juga harus tahu asal-usulnya itu dari mana rumus tersebut. Kemudian yang ketiga ada perimbangan antara matematika dengan angka dan tanpa angka, yaitu ada gambar, grafik, pola, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya matematika itu dirancang supaya siswa itu berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Jadi pada poin ini siswa diharuskan untuk berpikir kritis agar mereka itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah soal yang diajukan oleh guru. Kemudian ada membiasakan siswa berpikir algoritmis. Nah, pembelajaran yang hanya menekankan pada aspek pengetahuan itu membuat siswa menjadi pasif, tidak ada motivasi untuk mengembangkan wawasan dan kompetensi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Nah, ketika menghadapi permasalahan yang membutuhkan pemecahan melalui analisis dan daya kritis, nah, siswa pada umumnya itu kesulitan untuk berpikir melakukan diagnosa atas masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, oleh karena itu, siswa itu harus diarahkan untuk mampu berpikir algoritmis. Nah, cara berpikir yang dilaksanakannya itu dengan langkah-langkah yang terstruktur untuk memecahkan masalah atau menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, langkah-langkahnya itu harus dipahami oleh siswa. Nah, si siswanya itu yang tidak mampu berpikir secara terstruktur itu hanya akan menjadi robot tetapi tidak memiliki daya kritis. Kemudian yang terakhir itu mengenalkan konsep pendekatan dan perkiraan. Ada metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu ada metode ceramah. Nah, dalam metode ceramah ini, penyampaian materinya itu dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan, baik itu verbal maupun non-verbal. Yang kedua, itu ada metode latihan. Nah, penyampaiannya itu, materinya itu melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, sehingga diharapkan si siswa itu dapat menyerap materi secara optimal. Selanjutnya, ada metode tanya-jawab. Nah, penyajian materi pelajaran itu melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik. Bertujuan untuk apa sih? Nah, untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru itu mengajukan pertanyaan dan anak didiknya menjawab. Kemudian selanjutnya ada metode karya wisata. Nah, metode ini penyampaian materinya itu dengan cara membawa langsung anak didiknya itu ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswanya itu dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Kemudian selanjutnya itu ada metode demonstrasi. Nah, metode ini pembelajarannya itu dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada metode sosiodrama. Nah, metode ini pembelajarannya itu memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Kemudian ada metode bermain peran. Nah, pembelajarannya itu melalui pengembangan imajinasi dan penghayalan anak didik dengan cara
anak didiknya itu memerankan suatu tokoh, baik itu tokoh hidup maupun tokoh mati. Nah, metode ini mengembangkan penghayatan, tanggung jawab, dan terampil dalam memaknai materi yang dipelajari. Kemudian ada metode diskusi. Nah, metode ini pembelajarannya itu melalui pemberian masalah kepada anak didik. Nah, anak didiknya atau siswanya itu diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. Kemudian yang terakhir itu ada metode pemberian tugas dan resitasi. Nah, metode ini merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa atau anak didik. Nah, resitasinya itu merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk apa? Untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya ada perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Nah, dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis, serta selalu harus dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Nah, meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya itu harus dilakukan secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah ya. Nah, perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut itu harus memiliki visi dan arah yang jelas. Mau dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut. Nah, sehubungan dengan itu, sejak wacana perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 digulirkan, telah muncul berbagai tanggapan dari berbagai kalangan baik yang pro maupun kontra. Nah, menghadapi berbagai tanggapan tersebut, terutama dari yang kontra terhadap perubahan dan pengembangan kurikulum 2013, Mendikbud itu mengungkapkan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum itu harus senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, apa aja sih alasan yang harus yang ada pada perubahan dan pengembangan kurikulum 2013? Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Nah, dalam faktor internal ini, tuntutan tercapainya itu ada 8 standar nasional pendidikan. Apa saja sih 8 standar nasional pendidikannya itu? Yaitu standar isi, standar proses, SKL, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar SAPA, standar pengelolaan, standar biaya, dan standar penilaian. Nah, kemudian pada faktor internal ini, pertumbuhan jumlah penduduk usia produktifnya itu dari usia 15 sampai 65 tahun. Nah, lebih banyak kan dibanding usia tidak produktif. Nah, usia tidak produktif itu dari 0 sampai 14 dan 65 ke atas. Nah, usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai 2035. Nah, oleh karena itu perlu dipersiapkanlah agar memiliki kompetensi dan tidak menjadi beban hidup. Kemudian alasan yang kedua itu adanya faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal ini sekarang pesatnya perkembangan IT yang terus-menerus meningkat. Kemudian ekonominya itu berbasis pengetahuan. Kebangkitan industrinya itu kreatif dan budaya pergeseran kekuatan ekonomi dunia, ada pengaruh dan imbas teknosains. Nah, peran serta anak Indonesia dalam Teams dan lain sebagainya ya. Kemudian alasan yang ketiga itu ada penyempurnaan pola pikir, dan alasan selanjutnya itu ada penguatan tata kelola kurikulum. Nah, pada penguatan tata kelola kurikulum ini, tata kerja guru yang selama ini masih bersifat individual itu diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Kemudian penguatan manajemennya itu selama ini kan masih bersifat individual. Nah, diubahlah menjadi tata kerja yang bersifat penguatan manajemennya sekolah ini kan melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah. Nah, sebagai pemimpin kependidikan. Kemudian dalam penguatan tata kelola kurikulum ini, penguatan sarana dan prasarannya itu untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Kemudian alasan yang terakhir itu ada penguatan materi pembelajaran. Nah, penguatan materinya itu dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materinya itu yang relevan bagi peserta didik.
Perkembangan kurikulum 2013 pada matematika. Nah, pengembangan kurikulum 2013 ini bersifat sistematik, fleksibel, dan kontekstual. Nah, oleh karena itu, kurikulum 2013 sendiri sudah mengalami beberapa kali revisi ya. Ada revisi 2016, revisi pada tahun 2018, dan juga sekarang revisi yang terbaru. Yang kita gunakan adalah kurikulum 2013 revisi terbaru. Nah, dalam hal tersebut itu artinya bahwa kurikulum itu adalah suatu komponen pendidikan yang bisa dirubah atau bisa berubah secara mudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu kurikulum juga itu merupakan komponen yang harus bisa menjadi instrumen penghubung antara konsep dan kenyataan. Nah, kurikulum juga itu komponen pendidikan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi terhadap komponen yang lainnya. Nah, dalam perkembangannya maka pembelajaran itu harus terus melakukan peningkatan atau adanya peningkatan agar pembelajaran itu bisa dilakukan dengan sempurna. Terlebih lagi dalam pembelajaran matematika, karena matematika itu merupakan suatu ilmu yang penting tidak hanya dalam kehidupan, tapi juga ilmu matematika ini sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, karena matematika itu saling terkait dengan bidang ilmu yang lain. Contohnya dalam bidang teknik, dalam bidang kesehatan, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran matematika dalam implementasi kurikulum 2013. Nah, sebelum masuk ke model pembelajarannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa matematika itu merupakan ilmu yang bersifat abstrak gitu. Jadi, kebanyakan siswa menganggap bahwa matematika itu merupakan tidak menarik karena tidak bisa terbayang, tidak bisa dilihat dengan nyata gitu. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai guru itu harus jeli dalam mencari atau memilih strategi atau model dan juga pendekatan serta metode yang tepat sehingga materi pelajaran matematika ini mudah dipahami oleh siswa. Nah, selain mudah dipahami juga setidaknya siswa tertarik terlebih dahulu untuk mempelajarinya, karena kalau misalkan siswa sudah tertarik dengan pelajarannya atau dengan materinya, otomatis dia akan berusaha untuk mencoba memahami materi tersebut dan akhirnya bisa terampil dalam pemecahan masalah dan berpikir kritisnya. Nah, dalam kurikulum 2013 ini terdapat 5 model pembelajaran yang dapat digunakan atau yang dapat dipilih. Nah, yang diharapkan model pembelajaran ini agar siswa itu dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam proses pembelajaran yang aktif dan juga kreatif. Nah, model pembelajaran yang pertama yaitu adalah model pembelajaran proses saintifik. Nah, dalam model pembelajaran ini siswa itu dituntut beraktivitas seperti halnya ilmu sains atau ilmuwan gitu. Nah, jadi dalam prakteknya itu siswa atau peserta didik itu melakukan aktivitas selayaknya atau sesuai dengan langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Untuk mata pelajaran matematika ini, langkah-langkahnya yang pertama adalah mengamati. Mengamati tentang apa? Mengamati tentang fakta matematika. Nah, fakta matematika itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah fakta pengamatan nyata fenomena alam atau lingkungan sekitar. Yang kedua adalah fakta nyata objek matematika itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah menanya. Nah, menanya ini
menuntut siswa untuk berpikir divergen. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran matematika selama ini identik dengan menghafal. Nah, tetapi menghafal itu tidak disertai dengan pemahaman konsep yang mendalam. Sehingga banyak siswa yang ketika misalkan dia diberi contoh soal seperti ini, lalu ketika diberi latihan soal yang dirubah sedikit konteks soalnya, itu jadi bingung dan tidak bisa mengerjakan. Nah, itu disebabkan karena para siswa itu tidak paham dengan dalam konsep materi tersebut. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa memancing pertanyaan agar siswa itu bisa melakukan kegiatan berpikir kritis dengan materi yang sedang diajarkan. Nah, pemikiran ini disebut dengan pemikiran yang divergen. Nah, pemikiran divergen ini dapat timbul dengan adanya pertanyaan yang bisa mengasah pemikiran secara berpikir kritis dan juga berpikir secara sistematis. Nah, selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi dalam pelajaran matematika itu tidak harus benda konkret yang dikumpulkan, tapi informasi itu dapat berupa konsep-konsep atau teorema dan juga sifat-sifat yang mendukung. Misalnya, untuk membuktikan rumus-rumus tangen A tambah B atau juga tangen A dikurangi B. Nah, itu diperlukan konsep tangen, sinus, dan juga kosinus. Nah, selanjutnya yaitu mengasosiasi. Mengasosiasi ini maksudnya adalah memperluas konsep atau membuktikan. Nah, pengertian asosiasi ini juga bisa bermakna penalaran atau akibat gitu. Jadi penalaran yang bisa digunakan itu ada dua, ada penalaran induktif. Penalaran induktif itu adalah penalaran dari hal yang khusus ke hal yang umum. Dan yang kedua adalah penalaran deduktif. Nah, penalaran deduktif ini berpikir dari hal yang umum ke hal yang khusus. Nah, selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini artinya adalah menyimpulkan dan mengaitkannya dengan konsep lain. Jadi, tidak hanya paham dan juga bisa memperluas konsep, tapi juga peserta didik diharapkan bisa menyimpulkan dan mengaitkan konsep yang diajarkan dengan konsep yang sebelumnya atau yang akan diajarkan nanti. Begitu. Jadi, membuktikannya bisa dituangkan dalam bentuk presentasi atau juga diskusi dengan temannya dan juga hal yang lain. Nah, untuk model selanjutnya yaitu model pembelajaran integratif berdiferensiasi. Nah, model pembelajaran ini menghubungkan berbagai disiplin ilmu dan dikemas berdasarkan perbedaan siswa. Nah, jadi dalam model ini metode yang harus dikuasai itu ada dua, yaitu pembelajaran berbasis masalah dan juga pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, dalam project based learning ini peserta didik itu bisa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis ilmu, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran multiliterasi. Nah, dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap itu kita harus meningkatkan juga kemampuan literasi peserta didik. Karena seperti yang sudah kita ketahui berdasarkan hasil PISA bahwa kemampuan literasi peserta didik di Indonesia ini sangat rendah. Karena minat baca peserta didik Indonesia ini sangat kurang gitu. Nah, jadi model pembelajaran multiliterasi ini
Tujuannya untuk mengoptimalkan konsep literasi berbahasa yang meliputi kegiatan membaca, lalu menulis, menyimak, dan berbicara. Misalnya agar ketika di sekolah ketika akan banyak diberikan soal bercerita, soal cerita. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, peserta didik harus bisa paham terlebih dahulu tentang soalnya. Apa yang diketahui dari soal tersebut, lalu apa yang ditanyakan, lalu juga agar bisa menyusun kalimat matematika dan menyelesaikan persoalan matematika sesuai dengan soal cerita yang sudah diberikan. Nah, model selanjutnya yaitu model pembelajaran multisensori. Pembelajaran multisensori ini itu pembelajaran yang bisa mengoptimalkan panca indera baik itu indera penglihatan, pendengaran, pembau, pengecap, dan peraba. Nah, dalam pembelajaran matematika ini tidak semua pembelajaran bisa diperagakan dengan benda konkret. Nah, jadi penggunaan kelima indera ini tidak harus digunakan secara bersama-sama, tetapi digunakan secara beriringan gitu. Nah, selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Yang terakhir model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini siswa ketika belajar itu ditekankan untuk bisa bekerja sama, baik itu bekerja sama dengan guru atau bekerja sama dengan siswa yang lainnya. Jadi dalam model pembelajaran kooperatif ini biasanya siswa dibentuk suatu kelompok agar bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, ya. Nah, dalam model pembelajaran kooperatif ini bisa juga menjadi wadah bagi model-model pembelajaran yang lainnya. Nah, pendekatan dalam konsep pembelajaran itu adalah dipandang sebagai a way of beginning something. Jadi, penentuan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang kita pilih itu adalah awal atau jalan awal agar siswa-siswi bisa mengerti dan paham dengan materi yang diajarkan. Jadi, metode, strategi itu sangat penting dalam pembelajaran di sekolah. Setelah itu kesimpulan, jadi kurikulum 2013 itu merupakan upaya inovasi di bidang pendidikan yang bersifat dinamis, karena bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Lalu berkesinambungan dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, tuntunan kurikulum 2013 ini meliputi kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kurikulum 2013 ini dirancang oleh Menteri Pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan penerus bangsa Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi atau person dan warga negara yang beriman, produktif, tidak hanya produktif tapi juga kreatif, inovatif, dan afektif, serta bisa berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam peradaban dunia. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.